Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk kamu ya, untuk bisa mendapatkan energi keberuntungan atau agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kira-kira bagaimana ya teorinya, prakteknya juga nanti ya kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Untuk bisa menjadi manusia yang beruntung, kira-kira apa pesan semesta untukmu dan yang harus kamu lakukan, bukan hanya harus didengarkan tetapi harus juga dilakukan supaya hidupmu berubah ya. Kira-kira apa? Yuk kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu agar kamu itu dipenuhi dengan keberuntungan, jadi manusia yang beruntung. Ya, kita lihat apa yang terjadi Gemini. Maaf agak blitznya mati ya. Jadi semoga kalian tetap bisa melihat dengan jelas ya. Karena agak gelap soalnya ya. Oke. Di sini ada Two of Cups. Wow, di sini ya semesta mau sampaikan kamu harus jadi orang jujur. Ya, kalau kamu tipu-tipu, wah nggak bisa tuh. Kamu nggak bisa menjadi orang beruntung kalau hatimu penuh dengan kebusukan. Karena beruntung itu kan happy, enjoy, bahagia. Tapi kalau kamu suka tipu, ya berarti itu ada blok. Karena ada kepalsuan dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu, di mana kamu di vibrasi bawah. Kita bicara vibrasi berarti ada vibrasi atas dan vibrasi bawah. Di mana tempat keberuntungan adalah vibrasi atas. Sedangkan posisi kalau seandainya kamu orangnya tukang tipu atau di circle tukang tipu-tipu ya, ini sahabatmu tukang tipu-tipu dan kamu pun juga ikut tipu-tipu, ya sudah, nggak bisa dapat itu keberuntungan. Ya, karena keberuntungan itu mau dengan orang yang jujur, orang yang tulus. Karena bicara hati memancarkan energi positif di atas, di mana dia harus ada di vibrasi atas. Ya. Jadi kalau kamu suka nipu nih apa nih, kayak saya nggak pernah bohong. Oke, tetapi kalau macam contoh kamu sudah ini nipu nih kompleks ya, bukan berarti si A kamu nipu mencuri gitu ya. No, tapi contohnya kamu bilang saya sudah memaafkan, tapi di hati belum, itu juga nipu diri sendiri loh. Itu lebih berbahaya. Atau kamu menyimpan dendam, amarah, sakit hati. Mulut kamu oke, saya sudah berteman, halo, tapi hati awas ya kamu, ngapain kamu di sini? Saya nggak suka sama kamu. Nah itu kan hati menipu diri sendiri. Nah itu kompleks. Jadi apa yang menurut kamu itu tipu ya, itu yang kamu harus hindari. Makanya maafkan dirimu, maafkan orang di masa lalu, maafkan semuanya. Jangan hanya ikhlas memaafkan di bibir, tetapi di hati tidak. Ya. Tipu juga tuh apa ya di sini? Bilang ya tadi ya, saya sudah memaafkan, ternyata belum. Ataupun apa ya? Ya pokoknya intinya seperti gitu ya. Pokoknya intinya di dalam hatimu tuh harus betul-betul dari dirimu bahwa saya jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Gitu ya. Dan circlemu juga harus jujur. Ya, kalau circlemu nggak jujur kan berarti kamu ada di dalam kecemasan. Wah, nanti dia curi barang saya gimana nih? Ya, wah saya harus hati-hati. Berarti kan kamu ada di energi ketakutan, energi kecemasan. Circle kamu juga tuh perlu
Ya, kamu lihat circle-mu, circle ini bisa dipercaya tidak, supaya kamu tenang, kamu nyaman. Selama kamu tenang, kamu nyaman, ya kamu berarti bisa menarik atau bisa secara tidak langsung mau menerima keajaiban-keajaiban masuk dalam hidupmu, keberuntungan-keberuntungan masuk dalam hidupmu. Gitu ya. Oke, berikutnya. Di sini ada King of Cups, bijaksana untuk dirimu, bijaksana untuk hidupmu. Pilihanmu adalah penentu dirimu di masa depan, nasibmu di masa depan, di mana pilihanmu saat ini. Kalau kamu menyesal bahwa kok hidup saya begini-begini saja, berarti kamu salah pilih di masa lalu, sehingga kamu sekarang kondisinya nggak baik-baik saja saat ini. Yang bisa mengeluarkan kamu dari keterpurukan adalah dirimu, bukan orang lain. Ya. Jadi untuk bisa menjadi manusia beruntung, ya, hatimu harus bijaksana, pikiranmu juga harus sejalan dengan hatimu, ya, tindakan atau ucapanmu juga ya jangan ada kepalsuan lah seperti gitu, dan tindakan ya harus sesuai dengan yang baik gitu, jangan malah tindakan yang buruk. Ya, ini kenapa saya bilang bijaksana? Ya bijaksana untuk dirimu. Untuk menarik keberuntungan kan kita harus apa ya, kalau dibilang ada hal yang harus kita lakukan juga. Dimana vibrasi, kita bicara main vibrasi. Vibrasi ini kan ibaratkan kalau kita menarik pernah kamu lihat nggak orang tuh orang kaya kok dia cepat sekali ya menjadi kaya lagi, ataupun mungkin dia dapat musibah kok langsung dia bisa menjadi cepat kaya lagi ya, karena bicara vibrasi. Kenapa? Karena dia apa ya, kalau dibilang hatinya tuh ya sudah ikhlas gitu ya, pikirannya juga ya udah saya tetap harus kerja supaya saya bisa, jadi dia balik cepat. Ibaratkan dia mau menerima keberuntungan dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan vibrasi di mana oke, saya ikhlas, saya harus tetap berjuang dan nggak pikir neko-neko kapan ya, datangnya dari mana ya, terus siapa yang kasih ya, pokoknya ada ya atau tanda tanya di belakang, nggak ada banyak tanya, pokoknya saya kerja, saya tahu akan semesta balikin. Contohnya uang kamu dipinjam orang, orangnya lari kabur, kamu ikhlas, anggap aja dia, kamu sedekah sama dia ya, biarkan semesta yang membalasnya, menegurnya, kamu ikhlas. Setelah itu kamu kerja fokus, pasti akan balik, bahkan berlipat. Tapi dari sumber lain, bukan dari dirinya kan udah ikhlas. Nah itu, makanya keberuntungan itu yang kamu tarik, karena ada energi keikhlasan, dimana bijaksana itu, kamu berani untuk merelakan, mengikhlaskan. Jangan pikir-pikir, aduh di mana ya, awas ya kamu ya, saya dapat yang saya hajar kamu ya. Jangan, izinkan semesta yang menegurnya, bukan dengan caramu. Ingat ya, kalau kamu melawan ada sesuatu yang kamu bikin, baru orang itu dia diam aja, wah hati-hati kamu. Itu dia sudah menyerahkan ke semesta. Nah sama, kamu menyerahkan aja ke semesta, karena teguran semesta itu lebih parah dibandingkan teguranmu. Ya. Jadilah orang pribadi yang bijaksana. Kalau memang dia pantas untuk mendapatkan, berikan. Kalau memang dia tidak pantas, ya jangan. Sama juga, kalau pinjam-pinjam duit, kamu sudah tahu orang ini nggak pantas, dia nanti mempersulit. Tapi kalau saya kasihan ke Ica, ya sudah. Karena kamu tidak tegas pada dirimu, ya, tidak bijaksana kan? Artinya ya kamu mempersulit dirimu sendiri, di mana besok kamu jadi pengemis untuk uangmu atau hakmu. Karena terlalu empati, kita baik oke, tapi terlalu baik jangan. Ya pakai logika juga. Karena apa? Kalau terlalu berempati itu ibaratkan apa? Sakit hati, dan sakit hati itu akan ibaratkan menutup energi positif atau menolak keberuntungan. Karena beruntung itu kan di energi kebahagiaan. Kamu kalau mendapatkan surprise bahagia nggak? Kamu mendapatkan door prize bahagia nggak? Bahagia. Nah itu, jadi harus bahagia. Kalau kamu tidak bahagia, ya bagaimana kamu mau dapat? Nggak bisa. Ya. Oke, maaf ya agak berisik ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Berikutnya ada sini ada Nine of Wands. Ya, berbahagia. Berbahagia pada diri sendiri dan berbahagia dengan orang lain. Jangan ada dusta di antara kamu. Jangan saya senang, saya nyaman, padahal tipu. Ataupun mungkin kondisinya kamu tidak membahagiakan orang di sekelilingmu. Kamu lebih membahagiakan orang di luar sana. Kebanyakan seperti gitu kan? Ataupun mungkin kamu marah sama pasanganmu karena kamu dicuekin, dia lebih perhatian pada sahabatmu. Kita awali dulu dari diri sendiri dan rumah. Makanya saya bilang circle kita di dalam intern dulu, sebelum kita ke ekstern.
Dimana kamu harus ceria dulu dalam rumah, baru kamu bisa ceria di luar rumah. Jadi bahagiakan orang-orang di dalam rumahmu, entah ayah, ibu, anak, istri, suami, untuk bisa menarik kelimpahan. Kenapa? Kalau kamu sudah mumet di rumah, di awal aja baru pagi-pagi udah mumet, ya itu pagi, siang, sore, sampai malam pun tetap akan mumet. Mungkin kamu akan mendapatkan musibah. Musibah dalam artian ya, contoh ya, kamu sudah bangun terlambat, tidur nggak nyenyak karena ribut-ribut di rumah ya, mungkin anak nangis, rewel apa ya. Terus apalagi, pas mau bangun mandi acak-acak, udah terlambat ban kempes. Kamu ke bengkel lagi, habis itu diomelin, sampai di kantor terlambat diomelin. Nah itu kan ada seperti gitu. Aduh, ini udah buru-buru, malah ada yang kempes atau bensinnya habis, harus antri lagi. Nah ini, jadi dari rumah dulu harus tenang. Makanya bilang sama istrimu, atau bilang sama suamimu, atau bilang sama keluarga ya, kalau pagi-pagi tuh jangan ada yang ribut, harus bicaranya pelan-pelan, santun ya, jangan ada berisik-berisik, supaya kita tenang, nyaman. Karena kalau kita nggak nyaman, kita nggak tenang, itu berarti kamu sama saja tadi, kamu di vibrasi bawah, kamu menutup energi kelimpahan, dimana ya kamu serasa tidak menginginkan keajaiban atau keberuntungan masuk dalam hidupmu ya. Jadi bahagiakan orang di sekelilingmu dulu, yang ada di sekitar sini. Jangan kamu bahagian di pihak ekstern. Ekstern itu nanti aja. Terkadang kamu itu membagikan uang untuk pihak ekstern rumah ya. Ekstern ini artinya luar rumah. Entah tetangga, entah kerabat, entah ponakan, entah siapa. Bahagiakan dulu orang-orang dalam rumahmu dulu. Makanya orang biasa bilang gini, kalau orang tua ya, ada beberapa nih orang tuanya udah di luar rumah, terus kamu sudah nikah, ini contoh ya, bahagiakan dulu orang dalam rumahmu dulu. Yaitu istrimu, anakmu, suamimu, ini contoh. Baru nanti orang tuamu. Terkadang nanti kita jadi anak durhaka. Ya ampun. Durhaka itu kalau kita memang betul-betul menyakiti dan apa ya? Kalau memang kamu dihimpit dalam satu pilihan, pilih mana, istrimu, keluargamu, atau orang tuamu. Ya, lihat dulu kondisinya mana yang paling urgent. Kalau sakit ya banyak persoalan ya. Tetapi kondisinya kalau cuma memberi aja tiap bulan, ya lihat dulu kondisi kamu, anakmu, dan karena kamu sudah mempunyai keluarga kecil, jadi diutamakan dulu itu. Baru lebihnya baru orang tua. Tapi terkadang itu orang tua juga nggak ngerti ya. Tapi ya itu masing-masing dari dirimu, karena kamu akan naik kelas kalau kamu mendapatkan persoalan. Terkadang ada orang tua ikut campur juga, padahal seharusnya orang tua itu udah ikhlas, karena mindset orang kadang-kadang berbeda. Dia bilang anak itu investasi di masa tua. Waduh ya, investasi di masa tua nih bahaya nih ya, karena dia mengharapkan anak itu akan akan merawat, padahal anak itu mempunyai kehidupan sendiri nantinya loh. Jadi jangan membebankan. Tapi ya itu pola pikir masyarakat yang salah ya. Semoga kamu ke depan ya jangan berpikir seperti gitu, supaya anakmu jangan terbebani, supaya anakmu juga nyaman. Kebanyakan rumah tangga hancur juga karena masalah ada pihak ekstern ikut campur gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. The lovers tuh sama, cintai orang-orang di rumahmu dulu ya, baru ke pihak luar. Terkadang kamu membagi uang ke tetangga, ke ponakan, ke ini, dapat apes di rumah aja, nggak dikasih apa-apa orang di rumah ya, seolah-olah kamu tuh menjadi orang baik, orang hebat di luar rumah untuk mendapatkan pengakuan, sedangkan di rumahmu sendiri nggak ada gitu. Atau bahkan contohnya kalau kamu sendiri, kamu kadang-kadang berkorban untuk mendapatkan cinta, kamu memberikan cinta kepada orang lain, kamu malah menelantarkan dirimu, seolah-olah kamu akan berusaha untuk oke, saya baik pada dirimu, saya memberikan cinta padamu, kamu besok memberikan saya cinta juga ya. Pada saat dia tidak memberikan, kamu marah, kamu kecewa. Ya jangan. Makanya saya bilang di sini energi ikhlas. Kalau kamu bisa mendapatkan keberuntungan, itu adalah keikhlasan. Pertama yaitu kamu harus bisa menerima dirimu dulu, nasibmu saat ini. Kalau kamu sekarang jadi orang miskin, ya terima. Ya, terima jadi orang miskin, dan harus tahu bahwa oh ternyata saya miskin. Oke, saya harus berjuang. Karena kamu sudah sadar kamu miskin kan? Ya, harus berjuang, jangan udah miskin. Kenapa ya Tuhan ya? Kenapa saya miskin ya? Akhirnya ada menjudge. No, itu berarti kamu tidak mau berubah, tidak mau berpikir, tidak mau belajar.
Kamu udah tahu, oke saya miskin, tapi Tuhan saya itu penuh kelimpahan, dan pasti saya akan diberikan kelimpahan juga. Yang penting saya action. Makanya tadi saya bilang di sini ada action juga kan. Harus bijaksana kan. Nah ini, cintai dirimu dulu. Juga, kebanyakan kamu berkorban untuk orang lain, dirimu korban. Dan sama, biasa eksteren yang kamu dahulukan, interennya enggak. Cintai diri sendiri dan cintai orang di dalam rumahmu dulu. Karena itu ibaratkan pemancing energi untuk dirimu dan untuk keberuntungan masuk dalam dirimu. Ya, itu dulu. Gak usah pikirkan yang di lain-lain di luar tetangga dan apa, gak usah. Pikir aja dalam dirimu dan dalam rumahmu, supaya energi keberuntungan itu datang. Ya. Berikutnya di sini ada Nine of Swords. Ya, cari orang itu jangan yang, atau kamu itu jangan yang berkhianat. Jangan flying victim, jangan di orang-orang toksik, jangan orang-orang tukang pembangkang. Yang ada nih energi-energi negatif semua tuh. Ya. Sudah tukang nipu, flying victim, berkhianat, tukang gosip. Itu kalau seandainya kamu ya jangan. Kalau circle kamu ya jangan dekat-dekat. Itu kan virus. Energi itu kan bisa menular. Jadi kalau kamu dengan orang circle miskin, ya mental miskin, kamu akan ikut juga mental miskin. Serius, kenapa? Karena pola itu diikuti oleh kamu. Carilah mental pejuang. Jangan mental miskin atau mental pengecut. Ya, harus berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab juga. Jangan hanya berani berbuat, tidak mau bertanggung jawab. Ini kebanyakan seperti gitu, berani berbuat, tidak mau berani bertanggung jawab. Akhirnya apa? Ya kamu tidak beruntung. Karena ini yang semesta mau sampaikan, ini kunci-kunci keberuntungan loh. Kamu mendapat apa, kamu lakukan ini, kamu pasti akan berhasil untuk menarik keberuntungan lainnya masuk dalam hidupmu. Kenapa? Karena ini pesan semesta. Saya hanya mengucapkan apa yang semesta mau sampaikan kepadamu. Kamu datang ke channel ini berarti semesta yang menuntunmu, bukan saya. Saya nggak kenal kamu. Ya. Saya reading juga ini kalau dibilang ya, ini views saya dapat berapa? Nggak dapat berapa sih dari YouTube. Tapi saya tuh punya terpanggil secara jiwa untuk memberikan pencerahan kepada kamu. Seolah-olah saya punya hutang. Jadi saya harus saya harus menyelesaikan hutang saya gitu dari semesta. Untuk memberikan pencerahan kepada kamu. Dimana pesan semesta ini lewat saya. Saya hanya perantara. Jadi kamu lakukan. Ya, karena orang itu banyak belajar, itu banyak, dia akan kalau dibilang, orang yang haus akan ilmu ya, atau mau belajar terus, itu hidupnya akan jauh lebih baik loh. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu sudah tahu kamu miskin, berjuanglah untuk bisa jadi kaya. Dengan cara apa? Belajar, cari orientasi apa yang harus saya lakukan. Apa orientasi? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Ini kan seperti gitu. Tapi kadang-kadang mager, udah terima nasib. Ya kasihan dong. Karena keputusanmu itu adalah nasibmu, bukan orang lain. Kamu keluar dari keterpurukan, itu adalah pilihanmu. Dari tindakan. Makanya tadi saya bilang di sini harus berani berucap, berani bertanggung jawab, berani bertindak. Ya. Oke, berikutnya. Di sini ada King of Swords. Bijaksana sama ya tadi ya. Jangan takut. Ingat, semesta ada bersamamu. Terkadang kamu itu macam ditakut-takuti, langsung down. Barusan mau usaha langsung down. Takut rugi. Padahal sebenarnya untung dan rugi harus siap. Kalau kamu tidak mungkin orang itu menang semua. Pasti ada kalah, ada yang menang. Sama seperti usaha, pasti ada untung, ada rugi. Kamu harus sudah siap untuk untung, kamu juga sudah siap untuk rugi. Tapi kalau kita bicara keberuntungan, ya, dimana ya kamu gak usah terlalu fokus pada ruginya dulu. Kalau kamu tahu, oke, hari ini saya rugi, berarti harus apa yang harus saya lakukan supaya tidak rugi gitu. Belajar. Nah itu yang tadi saya bilang, harus ada haus akan ilmu. Metode-metode apa yang harus saya lakukan supaya saya jangan merugi gitu. Bukan belum kerja sudah menyerah. Ini akan ada ya, belum kerja udah nyerah. Ibaratkan udah belum berperang udah kalah. Ace of Wands, ya, orang yang jujur. Ya tadi saya sudah bilang jujur kan, jangan tukang nipu, sama nih diulang lagi. Ya jadi jujur, jangan menipu diri sendiri, jangan menipu orang. Ingat karma buruk itu ada selalu
dalam hidupmu kalau kamu tukang tipu. Jadi hari ini kalau kamu merasa bahwa hidupmu tidak baik-baik saja, berarti ada yang salah di masa lalu yang kamu lakukan. Rubahlah sekarang supaya masa depanmu up. Ya. Jangan pola lama yang kamu ikuti, pola yang salah. Ya. Berpikiran positif supaya hidupmu positif. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Oke, berikutnya di sini Four of Wands. Dimana semesta mau sampaikan, bekerjalah sesuai apa isi hatimu yang kamu sukai, yang kamu nyamankan. Karena selama kamu nyaman, ya, kamu akan dipenuhi dengan keberuntungan. Selama kamu nyaman, apapun, entah mau dalam pekerjaan, entah dalam percintaan, selama kamu nyaman, kamu akan bahagia. Dan kebahagiaan itu, energi kebahagiaan itu menarik keberuntungan. Makanya coba lihat orang-orang orang-orang yang bahagia ya, itu dari mukanya saja awet muda. Karena itu kita bicara mental. Ya, dia kesyaraf juga. Kalau kita banyak tekanan, walaupun mungkin kita kondisinya kok saya nggak kerja keras, nggak kerja apa, tapi kok muka saya kusam, berarti itu ada tekanan dalam diri sehingga mukamu kusam. Walaupun kamu pakai skincare mahal, mungkin ada iri, dengki, mau kompetisi, jiwa kompetisi yang tidak sehat atau apa, marah, emosi, dendam. Nah, itu hati-hati. Ya. Jadi selalu berpikir positif, harus berani. Ya. Jangan dengan orang yang tukang gosip, dekat-dekat orang, circle-circle gosip, circle-circle orang yang menusuk dari belakang, ember, nggak usah, ngapain, rugi. Kita ngapain dekat-dekat orang jahat, rugi. Apalagi mau membalas kejahatan mereka, rugi. Biarkan semesta, izinkan semesta yang dibilangnya, menegur mereka. Kalau kamu mau membalas, ya balas kebaikan orang yang baik padamu. Jangan membalas orang yang jahat padamu, ngapain, rugi. Ingat, jangan merugikan diri sendiri. Jangan merugikan lidahmu, jangan merugikan pikiranmu, jangan merugikan hatimu. Kenapa? Karena itu akan menutup keberuntungan untuk dirimu. Kamu di circle bawah, keberuntungan kan di circle atas. Jadi bahagia itu kunci utama. Makanya saya bilang, kamu harus membahagiakan dirimu, tidak ada kepalsuan, membahagiakan juga sekeliling rumahmu dulu. Energi kebahagiaan terus ada. Karena kunci dari utama untuk bisa menarik keberuntungan adalah kebahagia. Selama kamu tidak bahagia, ini bukan bahagia mulut ya, ini bahagia hati, jiwa. Selama kamu tidak bahagia, ya sudah, berarti kamu menolak. Semesta mau, oke, saya tidak akan memberikan kepada kamu, saya berikan kepada orang yang mau menerima keberuntungan. Jadi dia lari ke orang lain. Makanya harus selalu bahagia. Kuncinya itu, ya. Jadi bekerja dengan hati, bekerja dengan tulus, jujur, ya, dan jadilah orang baik. Bukan orang terlalu baik ya, orang baik saja, titik. Karena kalau kita terlalu baik, kita dimanfaatkan. Kita terlalu tidak baik juga, ya. Artinya kita terlalu berlogika, ya kita sombong. Jadi jadi orang yang baik aja. Titik. Artinya orang baik ini artinya di tengah-tengah antara hati dan logika. Jadi kita tahu siapa yang harus kita bantu karena kita berlogika. Ya, dan kita bantu memang orang-orang yang memang membutuhkan. Orang-orang baik. Tapi kalau orang-orang manipulasi, ngapain kamu mau bantu? Apalagi yang tadi saya bilang, ada yang pinjam uang, tapi karena nggak enakan, akhirnya kamu yang dipersulit sekarang. Kamu yang jadi pengemis atas hakmu. Nah, ini hati-hati. Ujung-ujungnya kamu ribut, kamu marah, sakit hati. Padahal kamu sendiri yang menentukan sikapmu. Makanya saya bilang, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Dari apa? Dari keputusanmu di hari ini untuk masa depanmu. Jadi tegas, bijaksana dalam berucap, bertindak, berpikir. Itu menentukan semua yang akan terjadi di masa depan. Ya, kalau kita bicara menarik keberuntungan, itu harus mindset kita sejalan hati kita dengan hati kita, dan langkah kita sejalan juga dengan pikiran kita. Mulut kita berucap juga yang baik, karena itu doa-doamu. Jangan malah menjudge orang, jangan malah menghakimi, cerita kejelekan-kejelekan orang. Makanya circle itu dilihat, kalau tidak membawa keuntungan jangan dekat-dekat, harus jauh-jauh. Ya. Sayang kalau kamu dekat-dekat dengan circle toksik, ujung-ujungnya doamu itu akan tertutup. Kenapa? Kamu menyerap energi mereka, walaupun mungkin kamu hanya diam atau hanya mendengar doang. Tapi ingat, hatimu itu bisa menyerap energi mereka. Ya, makanya circle itu harus
dilihat orangnya pantas tidak bersama dengan dirimu. Kalau memang kamu sudah tahu orang itu tidak pantas, ya jangan dekat-dekat. Nanti kamu tertular virus. Kita bicara energi kan tertular. Makanya kadang-kadang kamu tidur merasa nggak nyaman. Ataupun malah kamu merasa, kok saya nggak bikin apa-apa, kok saya capek. Ya karena kamu energi itu, kita menyerap energi mereka yang negatif. Jadi mereka happy, kamu yang nggak happy. Karena kamu menyerap energi toksik mereka. Ini hati-hati. Jangan sampai kamu jadi toksik untuk dirimu sendiri dan bisa menjadi toksik untuk orang lain. Ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi energi keberuntungan itu kamu tarik di mana kamu harus berbahagia. Berbahagia dari mana? Dari diri sendiri, dari pola pikirmu. Nggak boleh ribut-ribut dengan orang-orang di sekelilingmu. Cari kedamaian, damai aja, ngapain? Ya. Jadi berbuat yang positif. Kalau kamu tahu bahwa itu baik, lakukanlah. Tetapi kalau kamu tahu itu tidak baik, jangan dilakukan, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.